Apa yang ngebuka? Kajian Sirah Nabawi. Aduh, aduh. Silakan Nadia, dimulai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, saya Nadia sebagai moderator kajian Sirah Nabawiyah malam sore ini yang diselenggarakan oleh Masjid Baitur Rahman PK Muhammadiyah Serang. Terima kasih kepada hadirin yang telah hadir tepat waktu. Untuk memulai acara ini, demi kelancaran dan keberkahan majelis ilmu ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum materi berlangsung, saya ingatkan kepada hadirin guna mendengarkan dengan posisi paling ihsan. Bagi yang ingin bertanya, dapat langsung menuliskan di kolom komentar. Baiklah, mari kita simak bersama episode sore ini yang berjudul Nuzulul Quran. Selamat menyimak dan kepada Ustadz Abdul, kami silakan. Terima kasih Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para peserta kajian Sirah Nabawiyah yang terhormat, mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Dan ibu-ibu sambil memasak, menyiapkan buka puasa buat keluarga, kita dengarkan kajian Sirah Nabawiyah tentang Nuzulul Quran. Karena ya di pertengahan bulan Ramadan itu diriwayatkan bahwa Al-Quran itu turun. Ya. Adapun tepatnya kapan kita masih ya hanya mengira-ngira. Ada yang sampai kepada kita, Quran itu turun, Nuzul Quran itu jatuh pada tanggal 17 Ramadan. Sebagaimana yang sudah saya baca, memang 17 Ramadan disebutkan oleh Ibnu Katsir, dan kalaupun populer di Indonesia itu adalah karena usulan dari Kiai Haji Agus Salim pada waktu itu kepada Bung Karno, karena hari kemerdekaan kita bertepatan dengan 17 Agustus. Ya. Kemudian dikatakan bahwa itu juga bertepatan dengan 17 Ramadan. Jadi ini statement politis sesungguhnya. Namun karena ini sangat memotivasi rakyat Indonesia, maka hampir diterima secara umum ya bahwa Nuzulul Quran itu jatuh pada tanggal 17 Ramadan. Walaupun kemudian kalau dikaitkan dengan Lailatul Qadar, banyak yang mengatakannya itu pada 10 hari, pada ya sekitar tanggal 25, 27, ya, 23, 25, atau 27 Ramadan. Ya kita semuanya tidak tahu mana yang paling akurat dari penanggalan itu. Tapi yang jelas bahwa yang penting adalah umat Islam ini harus bersyukur karena mendapatkan petunjuk. Sebuah risalah yang tertulis. Yang pada zamannya tentu sangat modern ya. Karena menunjukkan bahwa Quran ini mengajak ada semangat literasi. Ya, bahwa Tuhan ketika menyampaikan pesan kepada umatnya itu menggunakan sarana tulis-menulis, menggunakan huruf, menggunakan kata-kata. Ya. Maka umatnya ini tentu saja umat Islam itu harus termasuk orang-orang yang pandai menulis ya, dan baca tulis. Apalagi jika salah satu hal yang patut membanggakan bagi kita adalah ayat pertama yang turun itu adalah membaca, Iqra. Baik, saya akan share screen di sini. Ya, di sini tentu saja kita selalu merefer kepada surat Al-Baqarah ayat 185 ya, yang
dikatakan di sana bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Hudan, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan yang menjelaskan petunjuk tersebut dan juga merupakan furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi Quran ini adalah petunjuk. Tapi petunjuk itu tidak akan berarti apa-apa bagi manusia jika manusia tidak membaca petunjuk itu. Dan kandungan Quran itu adalah prinsip-prinsip moral, bahwa Al-Quran menganjurkan kita ini untuk berbuat adil. Ya. Innallaha ya'muru bil adli, dan juga berbuat baik, wal ihsan. Nah, kemudian ita idul qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan menolong kaum kerabat, kemudian juga mencegah kemungkaran dan menganjurkan kebaikan. Nah, itu kan prinsip-prinsip yang sangat normatif, yang sangat moralis, ya. Jadi prinsip-prinsip moral itulah yang harus selalu dibawa oleh umat Islam sebagai orang-orang yang beriman. Kemudian kita ini harus menjaga kepercayaan. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Dan jika kamu memutuskan perkara di antara manusia, maka putuskanlah dengan adil. Nah, itulah prinsip-prinsip moral, ya, bahwa kita kepada orang tua itu tetap harus berbuat baik, walaupun orang tua kita ini adalah masih melakukan kemusyrikan. Kita tetap harus berbuat baik kepada mereka. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan perlakukanlah mereka dengan baik di dunia ini. Wala taqul lahuma uffin. Jangan berkata kasar, berkata itu kan. Wa qul lahuma qawlan karima, dan berkatalah dengan perkataan yang memuliakan. Nah, itu kan prinsip-prinsip moral, dan itu berlaku seluruh dunia, ya, bahwa orang tua harus dihormati oleh anaknya. Walaupun ya anak tidak pernah minta dilahirkan, memang bukan berarti lalu kemudian ya kalau begitu biarlah anak-anak tidak usah ngurus orang tua karena orang tua sungguhnya kan mereka tidak pernah dilahirkan. Tidak juga begitu, itu nanti akan absurd, ya. Tetap anak itu harus hormat kepada orang tua. Ya, orang tua itu mempunyai tanggung jawab, ya. Mempunyai anak mungkin semua orang bisa, tapi untuk menjadi orang tua itu tidak semua orang bisa. Melahirkan itu seorang perempuan itu hampir semuanya itu mampu, tapi untuk menjadi seorang ibu itu adalah sebuah pilihan. Jadi tidak semua orang bisa menjadi seorang ibu. Nah, seorang ibu berarti yang selalu memelihara, merawat, ya, dengan penuh kasih sayang, sangat peduli, sampai dewasa pun mom will always be mom, gitu kan. Seorang ibu itu selamanya akan tetap menjadi seorang ibu, ya. Tetap setiap ketemu anaknya pasti, ayo kamu makan, ayo makan lagi, makan. Malam hari anaknya belum tidur, walaupun sudah dewasa pasti akan, ayo kamu tidur dulu nanti ngantuk, kan. Ya seperti itulah. Nah, di sini dikatakan bahwa Al-Quran turun di bulan Ramadan. Nah, ini jelas sekali disebutkan syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ya. Namun kok ini disebutkan di bulan Ramadan? Bukankah Nabi mendapatkan wahyu juga di luar bulan Ramadan? Nah, itu kan. Di luar Ramadan juga Nabi mendapatkan wahyu. Ya. Karena yang dimaksud di sini adalah bahwa
Quran sebagai sebuah ide, ya, sebuah konsep berpikir itu diturunkannya pada bulan Ramadan. Adapun kemudian muncul dalam pikiran Nabi itu berdasarkan peristiwa-peristiwa tertentu atau berdasarkan sebuah pertanyaan. Umpamanya yas'alunaka anil ahillah. Orang-orang bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Kul hiya mawaqitul linnas. Katakan bahwa itu adalah tanda-tanda untuk pembagian waktu bagi manusia. Nah, jadi karena ada pertanyaan, yas'alunaka anil anfal. Mereka bertanya kepadamu bagaimana cara membagi harta rampasan perang. Nah, itu kemudian Nabi berpikir dan kemudian mendapatkan jawaban melalui wahyu. Artinya Al-Quran ini sesungguhnya tidak turun dalam satu mushaf, ya. Mana di sini ada mushaf, ya? Oh ya, sini Ibu. Nah, ini mushaf, ya. Dan Al-Quran ini adalah kandungan, adalah yang lebih pesan yang ada dalam mushaf ini. Jadi mushaf ini memang lembaran-lembaran suhuf, suhuf ini lembaran-lembaran yang di atas lembaran ini dituliskan pesan-pesan Allah. Quran itu adalah inti dari pesan-pesan Allah itu, semangat dari pesan Allah itu. Dan Quran ini semasa hidup Nabi tidak turun berupa satu a book of Quran, ya, bukan satu kitab, bukan satu mushaf. Apalagi sudah terjilid seperti ini, tidak, ya. Al-Quran turun ya berdasarkan peristiwa, berdasarkan keadaan, ya. Kemudian tidak langsung tertulis dengan rapi, melainkan ya berupa catatan-catatan, ada di lempeng-lempeng batu yang tipis, kemudian tulang, ya, yang tipis, kemudian di daunan, di pelepah kurma, yang alhamdulillah dulu ada seorang sahabat Nabi yang masih sangat muda, ya, yang selalu diperintahkan oleh Nabi untuk mencatat. Dan rupanya anak ini memiliki semangat dokumentatif yang sangat tinggi, ya. Jadi pengarsipannya cukup bagus, ya. Sangat bagus sekali. Dia itu rajin mengumpulkan catatan-catatan itu, kemudian diberi kapan ini catatan ini turun, ya. Kebetulan dia memang terpelajar, ya, bisa menulis suatu kemampuan yang sangat jarang pada waktu itu. Di samping itu juga ada putri Umar yang bernama Hafsah. Hafsah ini sangat cerdas, ya, hampir sama seperti Umar, ya, bapaknya. Hafsah ini pula ikut mencatat wahyu-wahyu Allah itu. Bahkan setelah Quran ini terkumpul, maka Umar menitipkan mushaf ini kepada Hafsah, ya, setelah sepeninggal Rasulullah tentu saja. Nah, jadi Quran ini tidak sejak awalnya ketika turun itu bukan berupa mushaf seperti ini, melainkan berupa ya potongan-potongan ayat, ya, yang nanti kemudian oleh Nabi dihimpun berupa hafalan, berupa bacaan yang beliau lafalkan di setiap sholat atau dalam setiap pertemuan-pertemuan dengan para sahabat beliau. Para sahabat beliau ini acap kali datang kemudian minta untuk dibacakan Al-Quran. Nah, Al-Quran itu tidak lantas beliau itu membuka mushaf, tidak, tapi sudah beliau hafal, beliau internalkan dalam benak beliau, sehingga dengan mudah beliau membacakannya. Jadi sih membacakan tapi tanpa suhuf, ya, tanpa lembaran kertas pada waktu itu, karena sudah tertanam dalam hati Nabi Muhammad SAW. Nah, kapan Quran turun? Nah, ini kebetulan ada sebuah ayat, ya, dalam surat Al-Anfal, bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jama'an. Nah, ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai harta rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, untuk Rasulullah, kerabat Rasul, keluarga Rasulullah, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Nah, kita lihat di sini. Al-Quran, jadi ide wahyu Allah keseluruhan itu turun kemana? Nah, ini juga masih menjadi perdebatan ya. Apakah turunnya itu di Lauhul Mahfuz ataukah di Sama'id Dunya atau Baitul Izzah, istana kemegahan Allah tentu saja. Dan ini tentu saja ini makna-makna spiritual ya. Kemudian setelah itu masuk dalam dalam otak Nabi kita Muhammad SAW ke dalam hati beliau. Baru kemudian wahyu itu akan keluar ketika Nabi menghadapi persoalan, menghadapi pertanyaan. Itu baru kemudian keluarlah wahyu-wahyu itu. Dan kapan kejadiannya? Kejadiannya itu adalah Yaumal Taqal Jama'an. Ketika dua pasukan bertemu. Nah, ketika dua pasukan bertemu itu yang paling spektakuler adalah ya perang Badar. Yaitu pada tahun kedua Hijrah atau tahun 15 kenabian. Tahun kedua Hijrah. Waktu itu sedang perang Badar dan pada waktu perang Badar itulah terjadi kejadiannya di bulan Ramadan. Nah, maka tidak heran jika kita di bulan Ramadan juga berusaha untuk mendapatkan sebuah momen yang sangat menentukan. Apa itu ya? Ya, an-nuqtah al-jauhariyah Jadi sesuatu yang sangat penting sekali ya. Suatu pencerahan yaitu Lailatul Qadar yang suatu pencerahan spiritual ya yang semoga kita dapatkan di bulan Ramadan ini ya. Dan Ramadan ini adalah bulan yang sangat diberkati di mana kita juga siangnya melakukan ibadah puasa, malamnya berbanyak untuk qiyamul lail, berdoa, mohon kepada Allah. Dan setelah itu kita diminta untuk membaca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Kan? Nah, Lailatul Qadar itu berarti kita ini nanti jika memang singgah kepada kita, maka kita ini diberi oleh Allah itu qaulan sakila. Inna sanulqi 'alaika qaulan sakila. Allah itu akan mengamanatkan kepadamu itu perkataan yang pesan yang berbobot, yang berat. Dan dengan demikian maka kita akan mendapatkan maqama mahmuda, akan ditempatkan di tempat yang sangat terpuji. Nah, jadi ayat-ayat dalam Al-Quran itu wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu mendapatkan maqaman mahmuda ya, atau kemudian mendapatkan qaulan sakila, pesan yang sangat penting ya, dari Allah
yang sampai kepada hati kita. Karena banyak sekali pesan-pesan penting Allah itu yang tidak sampai kepada kita. Kita tidak menganggapnya penting. Tapi bagaimana agar kita bisa merenung, mohon pada Allah, tiba-tiba Allah menyampaikan itu semua. Dan kita kemudian tiba-tiba ada terang benderang dalam pikiran kita, dan kita mengetahui, oh ternyata banyak hal penting ini ya. Mengapa saya ini sekian lama hidup, puluhan tahun hidup ini kok tidak mendapatkannya. Nah, itulah momen yang sangat berharga. Lebih berharga daripada 1.000 bulan. Nah, 1.000 bulan itu dalam hitungan kita itu kan 80 tahun. Nah, umpamanya ya, kita ini takwil saja ya, interpretasi. Umur manusia itu ya 80 tahun itu dibandingkan seluruh panjang usia manusia, maka tidak ada yang lebih berharga daripada the special moment itu. Momen yang istimewa. Kapan? Ketika kita mendapatkan cahaya dari Allah. Itulah yang disebut Lailatul Qadar ya. Jadi spiritual ya, kita betul-betul merasa sangat bahagia. Pikiran kita sangat terang gitu kan. Dan kita ya tiba-tiba mengetahui mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak. Betul-betul petunjuk itu memancar dalam diri kita. Nah, inilah yang harus selalu kita upayakan untuk dapatkan ya. Nah, tentu saya tidak tiba-tiba ya, ini harus melalui proses belajar, membaca ya, bertanya sana. Ini adalah bagian dari proses kita mendapatkan momen penentuan Lailatul Qadar. Dan masanya itu adalah waktu malam, karena waktu malam itu adalah waktu yang sangat ketika orang-orang sedang tertidur, sepi, hening, sehingga seorang itu dapat berkonsentrasi dengan baik. Nah, ini jadi turunnya Al-Quran itu Yaumul Furqan, ya, di hari ketika terlihat tampak antara yang hak dan yang batil. Jadi perang Badar itu perang yang sangat menentukan, the crucial moment. Karena ya jika saja Nabi itu kalah, maka sudah hapus sudah sejarah Islam itu. Tidak ada lagi, tidak ada catatan sejarah dan tidak ada kemungkinan yang namanya Islam itu. Ya tentu saja ini semua adalah garis yang sudah ditentukan oleh Allah ya. Kita sebagai orang beriman harus yakin itu. Namun secara sosiologis perang Badar itu momen yang sangat penting. Jika seandainya saja Rasulullah kok kalah, sudah tidak ada itu yang namanya Islam. Ya, mungkin masih ada perbudakan. Ya, baik. Nah, disinilah yang dinamakan Lailatul Qadar ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi ketika Al-Quran turun itulah malam ketentuan Al-Qadar. Ya. Al-Qadar, ketentuan dari Allah. Malam yang sangat menentukan. Di mana Allah, ya dengan turunnya Al-Quran berarti Allah memberikan cahaya kepada umat manusia. Umat manusia tidak perlu lagi mereka-reka mana yang baik, mana yang buruk, karena semuanya itu sudah ditunjukkan. Nah, namanya juga petunjuk ya, ditunjukkan oleh Allah tentang aspek ibadah, sehingga orang tidak trial error dalam beribadah ya, sebab manusia itu memiliki gairah, memiliki apa ya unsur kerinduan kepada sesuatu yang maha agung, naluri untuk beribadah, untuk memposisikan dirinya itu sebagai hamba kepada Zat yang Maha Kuasa, yang oleh seorang ahli agama ya, yang bernama Rudolf Otto disebut sebagai the holy ya, yang maha kudus, yang maha suci.
Jadi manusia itu selalu merasa apa? Merindukan sesuatu yang misterius, yang gaib, misterium, tremendum, yang juga kadang-kadang mencekam, ya, membuat dirinya itu merasa takut. Tapi ad fascinatum, tapi juga menjadikan manusia ini merasa rindu, merindukan dan juga takut akan sesuatu yang misterius, yang gaib. Nah, selalu saja ada dalam hati kita ya. Nah, itulah yang berhasil dirumuskan oleh Rudolf Otto. Ya, itu semuanya itu sudah ada diatur dalam Al-Quran. Maka kita jangan sampai salah dalam beribadah. Karena orang kalau dalam keadaan panik itu ya ibarat orang mau tenggelam, orang yang tidak bisa berenang, ya, tenggelam di air, maka dia itu akan berusaha untuk menggapai apapun, ya, untuk dia jadikan pegangan. Bahkan ada rumput kecil pun akan dia pegang itu. Maka dalam hidup ini kita tidak boleh panik, ya. Kita harus memiliki pegangan yang jelas. Petunjuk Allah ini. Tidak sembarang pegangan yang kita ambil. Nah, di sini disebutkan ya, sebagaimana yang sudah saya sampaikan, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam penentuan itu ya, itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau kita sudah mendapatkan cahaya Qurani, maka ketika kita mendapatkan cahaya itu adalah momen yang sangat berharga daripada seluruh waktu dalam usia kita yang 80 tahun itu, yang dalam 1000 bulan itu. Ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ar-ruh di sini ya kebanyakan tafsir kita menerjemahkannya dengan malaikat Jibril. Namun ada yang mengatakan ar-ruh itu ya Al-Quran itu sendiri, wahyu Allah itulah ar-ruh. Dan para malaikat itu turun bersama Al-Quran di malam itu dengan izin dari Tuhan untuk mengatur segala urusan. Nah, mereka yang mendapatkan Lailatul Qadar, yang dapat menyerap pesan-pesan Al-Quran, maksudnya, ya, itu mereka akan dapat mengatur segala urusan. Tentu saja, karena sudah mendapatkan titik pencerahan. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya, secara singkat ya, turunnya Al-Quran itu bukan ya sebagaimana kitab gitu, melainkan ya pertama dalam surat Al-Buruj itu kan, bal huwa Qur'anin majid fi lauhim mahfuz. Nah, ia adalah Quran yang sempurna di Lauh Al-Mahfuz dalam lempeng-lempeng yang terjaga. Zaman dulu orang menulis itu pada sabak ya, lempeng kayu atau lempeng batu. Sebagaimana Nabi Musa ketika mendapatkan wahyu dari Allah, Nabi Musa menuliskan wahyu itu di atas lempeng-lempeng batu. Jadi ada jenis batu yang tipis ya, kayak papan, tidak terlalu berat dan mudah dibawa, bisa difungsikan sebagai alat tulis ya, seperti buku ya. Begini di atas itulah kemudian dituliskan ayat-ayat Allah. Konon orang tua kita ya, generasi baby boomers ya, orang tua kita yang kelahiran tahun 40-an ya, mungkin ada yang masih hidup ya, yang kita manggilnya Eyang ya, mungkin usianya sekarang mungkin ya 80 tahunan.
itu mereka konon ketika sekolah itu masih menggunakan apa? Sabak, sabak. Sabak itu seperti papan tulis tapi kecil ya, bentuknya seperti buku ini. Jadi untuk nulisnya ya pakai kapur, gitu kan. Dan nanti bisa dihapus lagi. Nah, Al-Quran pun ditulis pada sabak itu, pada lauh, lauhun itu adalah sabak. Ya. Ini yang mahfuz, yang terjaga karena berada di sisi Allah. Nah, dari lauhul mahfuz itu kemudian turun ke dunia ini, ke Baitul Izzah, ke sama dunia, berarti ke alam. Nah, jadi tadinya di somewhere, ya. Kemudian turun dalam alam ini yang kemudian dicerap oleh pikiran Nabi. Kira-kira seperti itu ya, turunnya Al-Quran. Ya, tentu saja ini harus dicerna secara spiritual ya, secara rohani. Dan sosok manusia seperti Rasulullah yang selalu menjaga kepribadian beliau penuh dengan kesalehan, sering berpuasa, senang berkumpul dengan orang-orang yang tidak punya, memiliki kepekaan yang sangat tinggi ya. Maka terhadap tanda-tanda Allah itu tentu saja dia itu sangat peka. Jadi mudah menerima pesan-pesan Allah. Bahkan dalam bentuk embun yang jatuh dari sebuah daun pun itu akan apa? Menginspirasi Rasulullah itu. Wah, ada pesan apa? Sementara kita selalu menganggapnya suatu hal yang biasa. Ya. Ada apa anak terjatuh, ada burung terbang, kita menganggapnya sebagai ya something yang given gitu kan, ya memang sudah lumrah memang begitu. Tapi bagi seorang nabi, oh tidak, ini adalah sesuatu pesan. Sama sebagaimana Newton itu memperhatikan apel yang jatuh dari pohon itu, kita orang biasa menganggapnya tidak ada sesuatu yang istimewa. Tapi bagi seorang ahli fisika, dia sangat peka itu kan. Mengapa dia sampai jatuh? Oh ternyata ada gravitasi. Nah itulah di antaranya ya. Dan Nabi ini jauh lebih peka. Nah kemudian mengenai wahyu yang turun itu, yang pertama kali. Ini juga ternyata banyak ya perbedaan pendapat. Al-Quran yang manakah, ayat manakah yang pertama kali turun? Yang sangat populer dan itu diterangkan dalam hadis yang sangat panjang, termasuk juga dalam Ibnu Hisham ya, surah Nabawiyah Ibnu Hisham, itulah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ini karena Nabi selalu berdiam, ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, Nabi selalu berdiam di Gua Hiro yang letaknya itu di luar kota Mekah. Dari kota Mekah itu sekitar 5 kilo ya, 5 kilometer menuju ke Gua Hiro. Dan Nabi itu berjalan kaki, naik. Dan Gua Hiro itu jangan dibayangkan seperti Gua Jati Jajar yang sangat nyaman, itu besar, ya, teduh, ada sungai. Gua Hiro itu hanya seperti celah saja di antara batu-batu. Gitu. Jadi sangat sempit pula itu. Nah, kemudian Rasulullah diceritakan bertemu dengan sosok yang sangat besar, Namus atau Malaikat Jibril. Dan Malaikat Jibril itu kemudian mengajari beliau itu 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Nah, dengan demikian maka ya itulah surat yang pertama kali turun. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan lalu pada perang Badar bagaimana? Bukan ke perang Badar itu kejadiannya itu setelah peristiwa di Gua Hiro itu. Nah, ini memang
ya yang sampai kepada kita riwayatnya memang sedemikian itu ya, agak rancu memang. Namun ya kalau kita lihat ya maka disebutkan bahwa inilah al-alaq inilah wahyu yang pertama. Nah, memang kita butuh kajian yang lebih mendalam ya tentang hal ini. Bisa saja ya memang Quran ini turun ya mungkin bulan Ramadan di Al-Alaq ini ketika Rasulullah berada di Gua Hiro, sekalipun pada waktu itu ya belum ada kewajiban untuk berpuasa tentu saja. Nah Rasulullah kemudian menggigil, setelah itu turun pulang dengan berlari dengan bercucuran, kemudian berkata kepada sang istri Khadijah, Zammiluni, Zammiluni. Kemudian Khadijah itu membawakan selimut agar Rasulullah itu tidak kedinginan. Dan kemudian Khadijah ini menghibur. Tenang wahai suamiku, kamu ini orang yang baik, kamu selalu bersilaturahmi, kamu selalu membela orang-orang yang lemah, selalu menolong orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Masa Tuhanmu itu akan mencelakakanmu? Jadi seorang istri yang sangat bijak ya Khadijah itu. Nah, itulah ya yang paling banyak pendapat itu adalah bahwa wahyu pertama itu ya Al-Alaq ayat pertama sampai 5. Nah, namun ada juga yang berpendapat bahwa wahyu yang pertama yang turun itu ya Al-Muddatsir. Ya. Karena Rasulullah pada waktu itu sedang berselimut. Ya. Mendapatkan wahyu ketika bertemu dengan malaikat Jibril karena ketakutan. Dia berselimut. Kemudian turunlah ayat Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang-orang yang berselimut. Fa'andir, bangunlah dan berikanlah peringatan. Warabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu. Wasiyabaka fatahhir, dan sucikanlah pakaianmu. Nah, warujza fahjur, segala kezaliman, kesesatan itu tinggalkanlah. Wala tamnun tastaksir, namun jangan harap kebaikan dari sama manusia. Nah, jadi ini juga ayat yang sangat penting. Bisa bermakna bahwa Rasulullah itu memang berselimut, dalam arti kata berselimut yang beliau itu sedang sakit, sedang menggigil, atau berselimut itu menunjukkan orang-orang yang sedang tidur. Ya, bahwa Nabi itu dibangkitkan oleh Allah. Wahai kamu, hai Muhammad, kamu ini kan bukan manusia sembarangan. Ayo bangun, gitu kan. Bangsamu, bangsa Arab itu sudah tenggelam dalam kemusyrikan, dalam kejahiliahan, dalam kebodohan. Kamu harus mengajari mereka dengan pengetahuan, dengan kebijaksanaan, dengan hikmah. Ajak mereka ke dunia ilmu pengetahuan yang penuh cahaya itu. Nah, jadi ibaratnya Mudaththir itu orang yang sedang tidur, sebagaimana lagu Sang Surya itu. Lihatlah matahari telah tinggi. Jadi tinggalkan peraduan. Maksudnya kita ini bangsa ini sudah lama tertidur ini. Membiarkan bangsa-bangsa lain itu berlari maju. Lihat bangsa Eropa, lihat bangsa Jepang itu sudah maju teknologinya. Lihat bangsa Rusia, sementara kita umat Islam masih terlena dalam tidur. Kita sudah tidur selama 700 tahun sejak jatuhnya Andalusia. Kita belum bangkit lagi. Sementara Cina sudah bangkit sejak hancurnya kerajaan, dan bahwa tembok Cina itu ternyata tidak bisa mencegah pasukan asing memasuki Cina. Mereka jatuh, tapi sekarang Cina itu sedang menguasai dunia.
Sementara kita, umat Islam, ya belum, masih berada dalam peraduan. Makanya ini penting ini, Al-Muddatsir itu kum fa'andir, bangun dan berikanlah peringatan kepada seluruh umat manusia. Kita umat Islam ini adalah umat yang utama, pemimpin dari umat-umat lain, maka kita harus memberi peringatan kepada mereka akan bahaya meninggalkan kerohanian, hal-hal yang sifatnya rohani. Nah, ada pula pendapat yang mengatakan bahwa ayat pertama itu adalah Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Maka ya kita lihat dalam setiap mushaf itu Al-Fatihah itu adalah surat yang pertama. Ya. Al-Fatihah yang 7 ayat itu. Nah, selain Al-Fatihah, ada pula yang berpendapat bahwa ayat yang pertama turun itu adalah basmalah. Nah, ya, karena memang Al-Fatihah ini juga diawali dengan basmalah. Ada yang mengatakan basmalah itu bagian dari Al-Fatihah, ada juga yang tidak. Sekalipun di sini yang 7 ayat ini ya basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim itu adalah merupakan bagian dari Al-Fatihah. Demikian juga tentang ayat yang terakhir turun ya. Ternyata banyak juga pendapat. Selama ini kita mengatakan bahwa yang terakhir turun itu adalah surat Al-Maidah ayat ketiga ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah aku sempurnakan agamamu dan aku rela wa atmamtu alaikum ni'mati dan aku sempurnakan nikmatku padamu wa raditu lakumul Islam madinah dan aku ridha Islam itu menjadi agamamu. Nah, ini banyak sekali yang populer dikatakan bahwa itu adalah ayat yang terakhir turun, namun banyak sekali yang ternyata tidak, banyak pendapat kitab-kitab tentang ulumul Quran, ya itu banyak sekali yang mengatakan, ada yang mengatakan tentang idza tadayantum bidainin la ajrin musamma faktubuh. Nah, itu adalah ayat yang terakhir. Ada juga yang mengatakan ya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Nah, itu juga bukan ayat yang terakhir ya. Ya, artinya banyak sekali perbedaan pendapat, namun ya kita tidak perlu bersih tegang tentang perbedaan itu. Yang penting adalah apakah Quran itu, pesan-pesan Allah itu sampai kepada kita apa tidak. Dan agar Quran itu sampai kepada kita, kita tentu saja harus berusaha untuk memahami pesan-pesan Allah dengan cara membacanya. Nah, itu dia. Maka poin yang sangat penting, yang paling penting dari peristiwa nuzulul Quran, itu adalah bagaimana agar kita ini membaca nuzulul Quran, ya. membaca Al-Quran tentu saja. Bukan hanya membacanya saja, tapi juga berusaha untuk memahami isi dari Al-Quran itu. Dan setelah itu kemudian kita dianjurkan untuk mengamalkan. Jadi membaca, memahami, dan mengamalkan. Jika kita tidak mengamalkan tiga-tiga hal ini, maka kita dianggap sebagai orang yang telah menyanyiakan Al-Quran. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 30, wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjuran. Rasulullah berkata kepada Allah, ya Allah, sungguhnya umatku telah menjadikan Quran ini sia-sia. Siapa yang menyanyiakan Al-Quran? Itu tadi. Orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, ya. Orang yang membaca Al-Quran tapi tidak mau memahaminya. Dan yang ketiga adalah orang yang sudah membaca Al-Quran, sudah memahaminya, namun tidak mau mengamalkannya. Demikian Mbak Nadia yang bisa saya sampaikan tentang nuzulul Quran ini. Jadi yang paling banyak disebut itu adalah Quran ini turun di bulan Ramadan. Ya. Di bulan Ramadan kapan? Persisnya yaitu di hari Yaumil Furqan, Yaumil Taqal Jam'an, yaitu
di hari pembeda antara yang hak dan yang batil. Ketika dua pasukan bertemu, ketika terjadinya perang Badar. Itu barangkali ada pertanyaan, Mbak Nadia? Terima kasih Ustadz Abdul atas penjelasannya, sangat menarik. Sejauh ini belum ada pertanyaan dari hadirin. Bagi yang ingin bertanya bisa langsung menuliskan di kolom chat. Oke. Wah, ini rupanya ibu-ibu sedang sibuk memasak ya. Ini luar biasa ini. Oh, ada Pak Istiqlal. Ini di Kuta Winangun ini sedang ada ini juga ya, ada acara apa? Silaturahmi dengan PDM ya. Ya, mohon maaf saya tidak bisa hadir ini, Pak Istiqlal. Ya. Ya, kemudian ada, ya selamat datang ini Bu Sri Rahayu, wah dari Palembang. Oh, Palembang masih lama ya bukanya ya Bu ya. Oh, pukul berapa? Eh, ya kita sudah berbuka, Bu Sri Rahayu belum. Ini. Ya kalau belum disantap itu apa empek-empeknya dikirim saja ini ke Bumen Bu. Ada Pak Bambang, terima kasih Pak Bambang. Ya, ada Pak Umar Tasdik. Ya, ada Eyang Hisham. Oh, terima kasih Eyang. Mudah-mudahan sehat. Nah, ini generasi baby boomers ya, yang ini. Ya. Jadi dulu ketika sekolah itu pakai loh, filohin mahfud. Jadi pakainya sabak ya. Ada Raihan, ya. Ada Eyang Hayatun, ya semoga sehat Eyang Hayatun. Ada Mbak Husnul Khotimah, ada Tante Dewi Hisham. Hari Ahad besok ke UMS ya, Tante Dewi ya. Wah, ke kampus Ya, ini. insya Allah. Oke. Insya Allah nanti kita ketemu di sana. Nah, Oke. Budi Lestari, selamat datang Bu Budi. Senang sekali nih Bu Budi ikut menyimak kajian Sirah Nabawiyah. Baik Mbak Nadia, kalau memang tidak ada yang bertanya, ya ini memang saat bulan Ramadan ya, jadi untuk berceramah juga, dibutuhkan energi yang sangat besar. Ya. Karena ya, baik, kalau begitu kita akhiri saja, Mbak Nadia ya. Saya akhiri dengan doa, semoga kita tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini, dan kita dapat mengakhiri ibadah di bulan Ramadan ini dengan penuh ketakwaan, dan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan bulan Idul Fitrinya juga bersamaan, karena nanti hari Kamis itu ada gerhana matahari ya. Kalau ada gerhana matahari itu berarti sudah ada konjungsi itu kan. Nah, jadi ada antara matahari, bulan dan bumi itu sudah berada dalam satu garis lurus ya. Berarti itu sudah keesokan harinya itu sudah bulan baru. Ya, nah, kalau Malaysia dalam berita itu akan mengubah ya, yang tadinya hari Jumat menjadi hari Kamis. Ya. Baik, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'a ibadatina. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas kelancaran kajian sore ini yang berisi penjelasan yang mencerahkan. Semoga kajian ini dapat meningkatkan ketakwaan dan kecintaan kita kepada Rasulullah. Baik, jazakumullah khairan kasiron atas penjelasan Ustadz Abdul dan kehadiran hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Mbak Nadia. Terima kasih semua yang sudah bergabung. Saya undur diri. Ibu-ibu, bapak-bapak,